Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Helen Vesiana dari kelas M4R1A NPM 19010040. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas video untuk memenuhi nilai mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan materi kali ini yang dibahas adalah tentang sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Menurut T. Gilarso, definisi sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara, aturan, dan kebiasaan-kebiasaan yang umum diterima dalam masyarakat yang mengatur dan mengordinasikan perilaku warga masyarakat, konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, perdagangan, investasi, dan sebagainya dengan sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan yang teratur, dinamis, dan terhindar dari kekacauan. Fungsi sistem ekonomi. Sistem ekonomi tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi suatu negara. Sistem perekonomian juga memiliki beberapa fungsi lain seperti berikut: menjadi dorongan untuk terus melakukan produksi, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh anggota masyarakat, mengatur atau mengordinasi kegiatan individu dalam hal perekonomian sebagai dasar penentu kebijakan agar distribusi berjalan baik. Jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sesuai namanya, terdapat di kehidupan masyarakat yang masih cenderung tradisional atau kuno. Mereka masih memproduksi barang sendiri dengan menggunakan cara-cara sederhana demi memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada upaya-upaya untuk memperoleh. Adapun ciri-ciri sistem perekonomian tradisional adalah teknologi rendah, produktivitas rendah, belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki, dan sulit berubah. Berikut adalah beberapa kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah: 1. Tidak ada persaingan karena kegiatan perekonomian didasarkan pada kebiasaan yang berlaku. 2. Meminimalisir eksploitasi SDA atau SDM yang berlebihan. 3. Tidak terbebani target karena kegiatan ekonomi hanya didasarkan pada memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4. Lingkungan selalu terjaga karena dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. 1. Karena alat produksi yang dipakai masih sederhana, masyarakat tradisional sulit memenuhi kebutuhan. 2. Belum ada alat tukar sehingga kegiatan perekonomian tidak berjalan optimal. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar. Sistem tersebut dikenal juga dengan sistem perekonomian liberal karena adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tidak sekedar itu, dalam sistem ekonomi pasar, kepemilikan modal yang paling berperan besar dalam lingkungan sehingga sering disebut dengan sistem perekonomian kapitalis. Kelebihan sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan sumber daya secara maksimal. 2. Produksi didasarkan pada permintaan pasar sehingga sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak berlebihan. 3. Adanya kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Kekurangan sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis. 1. Kemungkinan munculnya monopoli oleh pihak-pihak yang memiliki modal paling besar. 2. Kemungkinan tidak jujur sangat tinggi karena semua pihak ingin mencari untung sebesar-besarnya. Sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Menurut Karl Marx, sistem perekonomian ini dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Jadi, jenis dan jumlah barang yang diproduksi serta alat-alat produksi pun dikuasai negara. Begitu pula dengan pembagian dan jenisnya. Kelebihan sistem ekonomi terpusat atau sosialis. 1. Seluruh kegiatan adalah tanggung jawab pemerintah. 2. Pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi lebih mudah. 3. Pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan pengangguran. 4. Kesempatan untuk meratakan kemakmuran rakyat. Kekurangan sistem ekonomi terpusat atau sosialis. 1. Masyarakat tidak punya kesempatan untuk berkreasi, inovasi terbatas. 2. Masyarakat tidak dapat menentukan pekerjaan dan barang yang dikonsumsi sesuka hati. 3. Pemerintah belum tentu memproduksi barang sesuai kebutuhan masyarakat. Di dunia ini, saat ini yang menganut sistem ekonomi terpusat satu-satunya adalah Korea Utara, di mana tidak ada kegiatan ekonomi dari pihak swasta karena semua dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, yaitu pemerintah dan swasta memiliki peran dan proporsi yang sama dalam membangun negara. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah sebagai pengatur pasar dan menindak praktik monopoli. 2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang beresiko mencemari lingkungan. 3. Pemerintah pendapatan. Kekurangan sistem ekonomi campuran adalah 1. Kemungkinan memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu negara lebih besar. 2. Tidak ada peraturan yang jelas seberapa besar proporsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 3. Berpotensi besar munculnya praktik KKN dalam pemerintahan. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem perekonomian ini hanya dianut oleh Indonesia. Pada sistem perekonomian Pancasila, sistem perekonomian didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Landasannya menggunakan Pancasila. Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 pasal 27, 33 dan 34. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. 1. Masyarakat punya kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dan selama tidak menghambat kepentingan masyarakat lain. 2. Masyarakat bebas memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang dikehendaki. 3. Pemanfaatan SDA secara optimal untuk kepentingan rakyat. 4. Pemerintah berperan untuk mengatur kegiatan perekonomian yang dapat menunjang keberlangsungan seluruh masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi Pancasila. 1. Berpotensi menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. 2. Negara sangat berperan sekaligus dapat mematikan potensi ekonomi di luar sektor negara. 3. Adanya potensi pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam bentuk monopoli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.